ide soal presidensial club itu disampaikan oleh jubir Pak Menhan itu Pak Dhanil Azhar itu. Pak Prabowo pengen ada presidensial club, tapi sama Pak Prabowo malah dibantah itu. Ini yang benar yang penting. Dan dia kata tidak pernah tahu dan tidak pernah bicara tentang itu. Nah, dengan pengakuan ini, siapa yang salah? Menurut Begawan nih, nggak ada yang salah. Renek nih salah. Dan Begawan sangat memaklumi statement-statement itu. Wah, wes. Ranggenah ini. Ini belum jadi presiden loh ini Pak Prabowo ini. Malah sudah mainin kepala negara nih. Lah piye. Lanang ya gandeng Pak Jokowi ini sekarang ya mbuh ini nggak karu-karuan juga. Ya dijarkan saja nek caranya gini. Maksud kita ini dibiarkan aja. Makin ke sini akhirnya kan makin terbongkar loh bahwa ada ketidakcocokan di antara keduanya, presiden terpilih dan presiden yang mau pensiun gitu. Nah ini keduanya, tapi kalau Bang Marwarar Sirait nyebut katanya hubungan mereka itu unik. Lah Bang Ara ini ngomong aja jika keduanya ini memang nggak klop, nggak match gitu aja lah, bukan unik itu. Tidak malu-malu atau nggak mengakui kenyataan. Kalau Om Begawan ini malah lupa. Kok nggak bilang apa sih yang bikin Om Begawan menyimpulkan bahwa Pak Prabowo mainin Pak Jokowi? Ayo. Nah, saat diinterview dalam sebuah televisi, dia bilang tidak pernah mengusung nama presidensial club. Itu ngomongnya Pak Prabowo loh. Dan tidak tahu dari mana nama itu muncul. Pak Prabowo lebih suka dengan minum kopi aja katanya, bukan presidensial club itu. Jadi ketemu Mbak Mega minum kopi, ngobrol gitu aja. Ya itu biasa itu. Saling ketemu tuh nggak perlu ada klub-kluban itu. Pak Prabowo lebih suka itu. Nah alasannya lah Presiden Indonesia yang masih ada hanya tersisa 4 orang. Padahal ide presidensial club telah disambut dengan gegap gempita sama Pak Jokowi. Loh saking semangatnya loh. Dia maunya tiap 2 hari sekali bertemu. Ada Mbak Mega, ada Pak BY, ada Pak Jokowi, dan presidennya Pak Prabowo. Wah, tentek waktu tak. Nah, respon Pak Prabowo justru sebaliknya itu. Apa Ketua Umum Gerindra itu tahu? Makin sering ketemu dengan mantan presiden. Kapan? Konsekuensinya banyak. Bisa waktu bekerjanya kurang. Kalau sering-sering ketemu, 2 hari sekali suruh ketemu. Oh, nyambut gawe ini kapan, mikir rakyatnya kapan. Bisa banyak saran-saran, bisa malah ngerumpi hal lain. Malah orang cetol. Bisa juga banyak permintaan akhirnya. Nah, sementara kondisi negara, situasi politik, kondisi global sudah berbeda. Maut. Lah sebuah kebijakan yang baik yang pernah diambil Bu Mega misalnya belum tentu tepat diterapkan sekarang. Nah juga ide Pak BY yang belum terrealisasi nggak asal diajukan. Kan tantangan sudah berbeda antara Pak BY waktu itu dan Mbak Mega sebelumnya dan juga Pak Jokowi dan presiden yang terbaru. Tantangannya sudah beda. Maka dari itu, bila banyak pihak menilai presidensial club atau mau diganti ngopi-ngopi presiden itu penting. Justru Begawan malah menentang itu. Pentingnya di mana? Lo nggak usah ada kayak ginian lah. Cukup setiap 17-an saja mantan-mantan presiden diundang untuk upacara menghormati hari kemerdekaan itu sudah hebat, bagus. Atau saat ada acara menjamu presiden dari berbagai negara. Nah, mantan presiden juga diundang, itu sudah cukup. Nah ini ajang sering ketemuan presiden serta mantan-mantan presiden. Dijamin itu lebih membuat ruwet toh. Iya, bikin Pak Prabowo makin pening tuh kepalanya. Lah Om Begawan sepakat nih, para presiden punya pengalaman yang bermanfaat tuh. Saya sepakat, dia punya apapun, dia punya sumbangsih pada negara ini. Lah presiden mendatang ini,
butuh masukan juga. Tapi itu kan tidak selalu disediakan agenda rutin. Seandainya Pak Prabowo butuh masukan, panggil saja mereka. Atau Pak Prabowo berkunjung ke mantan presiden, ke Pak BY, Bu Mega, dan Pak Jokowi. Tidakkah kita semua pernah mengalami itu? Misalnya ada pertemuan, makin banyak kepala, artinya makin banyak ide, dan gagasan, dan permintaan. Loh, kalau yang minta masukan itu orang-orang dengan usia 45 hingga 58 tahun. Masih oke lah, masih fresh itu. Ya bayangkan saja yang minta masukan itu usianya sudah 72 tahun. Tidak sekedar lansia, malah kategori manula. Lah kira-kira orang usia 72 tahun masihkah betah itu berlama-lama mendengarkan masukan atau rembukan atau musyawarah itulah. Lah 4 sampai 5 orang toh loh. Lah ngompolers yang nggak percaya ini. Coba deh kalau punya orang tua, simba-simba atau tetangga kita yang usianya 70 tahun ke atas. Coba saja diajak ngobrol agak serius tuh. Atau suruh dengarkan ngompol. Satu episode saja. Lantas suruh nyebut apa kesimpulannya. Genah mau gak mikir. Mikir abot-abot gak penak udah tudut sambil ngopi. Nah, ngompol itu paling-paling ya, kalau channel ngompol itu, konten ngompol itu paling-paling banter 15 menit. Rata-rata 12 sampai 14 menit. Nek durasi segitu saja, wes saras-sarasen kok. Sudah ogah-ogahan. Nah, gimana mau menyimak masukan mantan presiden lainnya? Atau berdiskusi sama yang lain. Oh, disamin zong nol. Gak akan jalan. Nah, kembali ke soal presidensial club. Bakalan hanya jadi isu yang lewat begitu saja. Sore nek kabare nanti. Oh iya, bagi yang lupa ini, ide soal presidensial club itu disampaikan oleh jubir Pak Menhan itu. Itu Pak Dhanil Azhar itu. Pak Prabowo pengen ada presidensial club. Tapi sama Pak Prabowo malah dibantah itu. Itu yang benar yang penting. Dan dia kata tidak pernah tahu dan tidak pernah bicara tentang itu. Nah, dengan pengakuan ini, siapa yang salah? Menurut Begawan nih, nggak ada yang salah. Renek nih salah. Dan Begawan sangat memaklumi statement-statement itu. Saya memaklumi. Ya maklum bahwa usia manula. Kadang lupa, kadang lali. Nah, kadang seusai bilang bisa lupa loh. Sudah mendekati pikun. Kalau saya bilang, apa ini salah? Enggak. Hanya tidak tepat saja. Tidak empan-papan kalau bahasa Jawanya. Kayak isu makan siang gratis misalnya. Kan juga sudah diklarifikasi oleh Pak Prabowo. Bukan makan siang gratis, namun makan bergizi bagi anak-anak. Udah direvisi. Oh ya, skripsi ya direvisi. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mulai membiasakan hal-hal beginian nanti. Tidak usah terkejut, rasa kaget, rasa gumunan. Kenapa? Lah Pak Prabowo itu kan ya kategori sudah manula, sudah 73 tahun lah. Lah mari biasakan menerima kenyataan-kenyataan ini. Rakyat harus memahami dan memaklumi. Yang ngademi bukan kita aja kok. Lah wong Amerika kan, rakyat Arab Saudi, orang Malaysia, penduduk Singapura, ya kepala negara mereka sepuh-sepuh juga. Bisakah bila nanti presiden bicara A, selang beberapa minggu berganti B, lalu daji C, ya nggak apa-apa. Nah, kita mau gimana-gimana, pilpres tidak bisa diulang. Ya harus kita hadapi 5 tahun dengan waktu yang sangat panjang ini. Yang salah dukung dan salah pilih orang, kita ini semua ikut menanggung akibatnya. Ya ini memang salah satu kelemahan sistem demokrasi kita. Bila yang terpilih kemampuan dan standarnya kurang, risiko harus ditanggung semua rakyat. Yang penting sekarang adalah fokus pada kerjaan serta keluarga kita dulu. Jalani hidup tidak terlalu aneh-aneh. Nggak perlu macam-macam lah. Itu ibu-ibu yang sosialita itu dikurangi, pamer itu. Marahi gregetan itu. Biarkan para pendukung mereka pada jingkrak-jingkrak. Kalau apa-apa. Nanti pas pelantikan. Nah, minimal sabar serta tidak perlu komentar aneh-aneh. Ya. Lah ngompol hari ini dan kemarin. Kan sudah membuka fakta. Ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita perkirakan bakal terjadi. Ya kenapa? Ya ini gara-gara cawe-cawe. Gara-gara bansos yang ugal-ugalan.
476 triliun itu. Serta syahwat berkuasa yang keliru. Keliru menempatkan, ada pengkhianatan dan sebagainya. Kita semua jadi yang nanggung toh. Lah dalam hidup memang kadang-kadang mesti kita bener jalannya. Wis melakukannya wis bener awake dhewe. Kepentok salah juga. Gegara orang lain yang keliru. Numpak motor wis penak-penak. Mengikuti aturan lalu lintas tabrak skoburi. Inilah hidup. Tidak perlu banyak menyalahkan. Ya ujian berat dalam 5 tahun mendatang. Waktu yang sangat panjang. Menyedihkan memang. Namun kita tidak bisa apa-apa. Biarkan yang selalu memberi kritik parpol yang berada di oposisi. Kayaknya PKS dan PDIP ini yang tetap akan jadi oposisi. Lalu misalnya channel yang ya macam sewot beginilah. Sewot ngompol inilah. Oh, Begawan tahu kok, kritik pada pemerintah bakal diabaikan. Enggak dianggap. Soalnya mereka bakal menjawab, jogetin aja. Gas-gasnya cuma jawabannya gitu. Tapi nggak pernah didengar itu. Yang tidak kuat ngadepi hidup, alihkan ke hobi. Ya toh, ada hobi mancing, ada hobi pelihara burung dan sebagainya. Atau hobi ngompol sajalah. Jangan ke politik kalau yang nggak berani ngadepin hidup ini. Nanti jika munculnya fitnah, kalau jenengan masuk ke ranah-ranah itu, atau caci maki atau penghinaan, apalagi adu domba, bisa diproses hukum. Kan tambah membebani. Ya biarkanlah kami saja yang matang berargumentasi, yang dengan data, dengan fakta, beropini dan menjauhkan diri dari perilaku-perilaku melanggar hukum. Ya, nikmati aja konten-konten yang menantang seperti ngompol ini. Yang mencerdaskan sembari membenahi diri dalam menjalani politik kehidupan. Melek politik penting, tapi tidak usah ikut dalam arus politik. Politik di masa depan dipelajari baik-baik. Jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti tahun ini. Syukurlah kita bukan bagian dari pemenang Pilpres. Setidaknya kita terlepas diri dari tanggung jawab. Minimal kita tidak menanggung dosa yang ditimbulkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Yang salah arah, salah jalan, dan sebagainya. Ya inilah komentar Begawan, pendapat. Semoga didengar. Salam Begawan, salam Ngawul. Dadah.